sehat walafiat. Allah berikan rezeki yang melimpah. Yang belum punya sawah biar pada punya sawah. Yang belum punya mobil biar punya mobil. Yang bininya satu saya doain biar istiqomah. Yang lakinya galak saya doain biar gak galak. Yang bininya cerewet saya doain biar gak cerewet. Dan mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa wa anzala ala 'abdihi kitaban 'ajaba fihi min kulli syai'in hikmatun wa naba. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sadatin najaba amma ba'da. Ashabul fadilah hadratil habaib al-izzah wal asatizatil qurama, akhussu bil dzikri sahibil fadilah ayahanda habibana al-mahbub al-habib Husain bin Mustafa al-Mahab. Alhamdulillah, saya setiap kali berjumpa dengan beliau selalu diberikan hadiah oleh beliau. Malam hari ini saya baru dapat cincin yang baru. Ini hadiah dari beliau. Mungkin abang-abang, ustaz-ustaz belum dapat, saya datang belakangan udah dapat. Mau bang, mau? Minta sama beliau kalau berani. Kita doakan semoga Habibun al-Mahbub senantiasa dikaruniakan panjang umur, sehat walafiat, dan semoga Allah tambahkan kembali zaujatan salihah. Amin ya rabbal sahibil bait al-mukarram al-ustaz Haji Odi Saroni ya. Sahroni SPDI apa SAG? SAG beserta para asatidz yang begitu banyak hadir. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya. Tadi juga alhamdulillah saya yang nyupirin Ustadz juga, Ustadz Saifullah HR. Mungkin orang sini kenal karena kebetulan supir saya lagi ada acara, jadi kalah mau baliknya sama supir ini. Akhirnya beliau tadi saya mampir berkenan untuk bawa saya ke tempat ini. Teriring doa buat guru-guru kita yang hadir, semoga Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, dan senantiasa diberikan nikmat istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak-bapak, ibu-ibu, aparatur pemerintah yang hadir juga saya doakan semoga senantiasa kita dalam naungan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti yang kedua yang ceramah adalah Habib. Saya terus terang aja ini rada-rada suul adab kayaknya, karena saya harus berceramah di hadapan seorang Habib. Namun dengan niat ta'ziman wa takriman kepada beliau, saya beranikan diri untuk memenuhi keinginan daripada sahibul bait. Bapak Ibu yang saya hormati, bicara tentang peringatan maulidnya baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
ini satu hal yang sudah sangat lumrah dan lazim kita lakukan dan wajib bagi kita untuk mempertahankannya. Karena sepanjang sepengetahuan saya, setiap tahun kita maulid, biasanya ada saja hal-hal baru dari ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan maulid yang baru kita dapatkan. Mudah-mudahan malam hari ini juga nanti kita akan mendapatkan tambahan pengetahuan seputar maulidnya baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu Nabi kita adalah apa toh? Pingsan. Ayo tadi lurusin. Digendong. Ya, adik-adik kita fokus lagi ya, Malam hari ini saya hanya akan membawakan satu firman Allah yang barangkali secara zahiriyah tidak ada kaitan dengan maulid, tapi sesungguhnya secara hakikat itu sangat berkaitan dengan maulid. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Yang terjemahannya, ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Malaikat sujud tapi iblis menolak. Pertanyaannya adalah begini, apa perlunya Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam? Apa manfaat yang bisa kita ambil dari perintah Allah agar malaikat sujud kepada Nabi Adam? Dan ternyata banyak para mufassirin, para ahli-ahli tafsir menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah makhluk yang nurun nubuwahnya, cahaya kenabiannya diciptakan oleh Allah. Sebelum ada yang lain, sebelum alam semesta ada, Allah ciptakan yang namanya nurun nubuwah. Dalam hadis qudsi kita sering mendengar, laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflah. Jikalau tidak ada engkau wahai Muhammad, niscaya aku tidak akan pernah menciptakan alam semesta. Berarti yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah nurun nubuwah, cahaya kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian nurun nubuwah ini menetes. Tetesan yang pertama itu mengalir pada Nabi Allah Adam alaihi salam. Karena tetesan yang pertama mengalir pada Nabi Adam, maka Nabi Adam berhak untuk mendapatkan penghormatan. Karena di dalam diri Nabi Adam ada yang namanya nurun nubuwah. Inilah kenapa malaikat iblis diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, karena menghormati di dalam diri Nabi Adam ada tetesan nurun nubuwah yang Allah titipkan pada Nabi Adam. Bapak Ibu, kita tahu bahwa alam semesta itu diciptakan karena akan adanya Nabi Muhammad. Dan kemudian Allah ciptakan surga. Allah ciptakan surga. Di dalam surga yang pertama kali menjadi penghuninya itu namanya iblis. Iblis itu nama kerennya namanya Azazil. 6.000 tahun iblis bersemayam di dalam surga. Kemudian setelahnya 6.000 tahun, maka kemudian Allah ciptakan yang namanya malaikat. Setelahnya 1.000 tahun Allah ciptakan malaikat, baru Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam.
Jadi surga sudah berumur 7.000 tahun, baru Allah ciptakan Nabi Adam. Nabi Adam ini makhluk terbaru di dalam surga. Tapi iblis dan kemudian malaikat diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Makanya iblis tidak mau sujud. Kenapa? Alasannya adalah senioritas. Dia paling senior, dia paling tua, dia sudah 6.000 tahun, sudah 7.000 tahun, sudah ada penghuni surga, baru Allah ciptakan Adam. Iblis gengsi, aba wastakbar, dan dia merasa sombong. Kenapa aku harus sujud pada makhluk yang baru diciptakan oleh Allah, yakni Adam, sementara aku sudah 7.000 tahun menjadi penghuni surga. Ini iblis emang gangkalan sialan loh. Gak mau dia. Malaikat nurut. Nabi Adam menjadi objek sujudnya. Bapak Ibu yang tak saya hormati, ini kita harus tahu bahwa sesungguhnya yang dimaksudkan dalam sujud di situ bukan berarti malaikat kemudian sujud seperti sujudnya orang sholat. Tapi yang dimaksudkan dengan kata sujud di situ adalah al-inhina. Al-inhina itu artinya membungkukkan badan. Seperti doang, begini doang. Begitu doang, iblis gak mau itu. Bukannya sujud kayak orang sholat, begini doang. Iblis sombong, nggak mau. Makanya kalau ada yang sombong kayak siapa itu? Ya iblis, dan Nabi Adam di dalam surga itu sempat mengalami kegalauan. Oh, Nabi Adam galau juga cuma. Galaunya di mana? Galaunya adalah sebelum diciptakan Siti Hawa. Dan setelah Allah ciptakan Siti Hawa, itu Nabi Adam Allah berikan yang namanya syahwat. Ada keinginan untuk menyentuh Siti Hawa, tapi kemudian Allah larang, wahai Adam, jangan kau sentuh Siti Hawa sebelum kau membayarkan mas kawinnya. Apa mas kawinnya? Mas kawinnya berupa sholawat. Bapak Ibu, coba kita cermati di sini. Ketika Allah jadikan syarat untuk pernikahan Nabi Adam dengan Siti Hawa, syaratnya adalah bersolawat. Solawat adalah mas kawin. Jika tidak ada solawat, jika tidak ada mas kawin, maka tidak akan pernah sah perkawinan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Makanya kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wajib bersyukur kepada Allah dan memperbanyak solawat, karena dengan sebab solawat ternyata hubungan suami istri itu menjadi halal. Jika tidak ada solawat, maka tidak pernah halal hubungan suami istri itu. Ini kehebatan solawat. Bapak Ibu yang saya hormati, abang dulu. Ini bapak-bapak Romana serius paham apa ngantuk ini? Ibu-ibu ngantuk apa serius ini? Ini adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau adanya ngantuk tolong jangan ditahan-tahan. Sebab obat ngantuk satu, namanya tidur. Jadi kalau adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu ada yang ngantuk, monggo silakan tidur aja. Jangan ditahan-tahan. Bahkan saya senang kalau tidur semua. Kalau tidur semua ya saya pulang duluan. Masa saya ngomong di depan orang tidur. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan. Nah inilah Nabi Adam, kemudian skenario Allah diturunkan ke bumi. Saya nggak berani mengatakan Nabi Adam diusir oleh Allah. Kenapa?
Karena memang di sini ada skenario. Kalau Nabi Adam nggak turun ke bumi, Pak, kita nggak bakalan ada. Kalau Nabi Adam nggak bakalan turun ke bumi, maka nurun nubuwah yang ada pada Nabi Adam tidak akan pernah sampai ke bumi. Makanya Nabi Adam perlu diturunkan ke bumi. Di surga Nabi Adam nikah. Itu syariat pertama. Sebelum syariat yang lain ada, jual beli dan lain sebagainya ada, yang ada syariat pertama adalah pernikahan. Dan nanti pernikahan itu pun juga akan menjadi syariat penutup di dalam surga, yakni menikahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Maryam, dan menikahnya Nabi kita dengan Siti Asia binti Muzahim. Nabi kita akan menikah lagi di dalam surga sebagai penutup syariat. Ini Bapak Ibu bisa kita baca dalam referensi, dalam kitab tafsir Sawi ada, dalam Ibnu Katsir ada, dan banyak referensi dari tafsir-tafsir yang lain. Ketika Nabi Adam turun ke bumi, maka disinilah Nabi Adam beranak pinak. Bapak Ibu, coba ada yang tahu berapa sih jumlah anaknya Nabi Adam waktu itu? 7. Ya. Itu Siti Hawa, kalau dalam kitab tafsir Sirajul Munir dijelaskan, memang ada kontroversi, ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat di sana. Tapi saya mengambil satu referensi dari kitab As-Sirajul Munir, dijelaskan ternyata Siti Hawa itu 70 kali hamil, sekali beranak 2. Berapa anaknya Bu? 70 kali bunting, 140 kali beranak 2. 140 Bapak-bapak kira-kira sanggup gak kalau punya bini anaknya sampai 140? Kadang-kadang punya anak 5 aja dari beban katanya. Padahal anak sampai 140. Nah, dari 140 itu yang bungsu namanya Nabi Allah Sis alaihi salam. Nurun nubuwah yang Allah titipkan pada Nabi Adam alaihissalam itu tidak turun pada Qabil, tidak turun pada Habil, tidak turun pada anak-anak Nabi Adam yang lain, tapi turunnya pada putra bungsu Nabi Adam yang bernama Nabi Allah Sis alaihissalam. Nurun nubuwah cahaya Nabi kita itu dititipkan kepada Nabi Allah Sis alaihissalam. Ini ntar turun ke bawah terus sampai Said Abdullah. Gampang ceritanya begini. Jadi nurun nubuwah itu nanti terakhir diterima oleh Said Abdullah. Said Abdullah menerima nurun nubuwah itu dari Abdul Muttalib. Abdul Muttalib yang punya bapak namanya Hashim. Hashim punya bapak namanya Abdi Manaf. Abdi Manaf punya bapak namanya, coba deh, ayo, silsilah Nabi Muhammad pada apa enggak ini? Nabi Muhammad punya bapak namanya Abdullah. Abdullah punya bapak namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya bapak namanya Hashim. Hashim punya bapak namanya apa? Manaf. Hashim bin Abdi Manaf bin Kusai bin Kilab bin Murrah. Bapak-bapak kalian tahu Murrah bin yang sebelah sini kalian tahu Murrah bin Ka'ab bin apa? Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nador bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisyah
Amaisyah bin Salaman, Salaman bin Banat, Banat bin Hamal, Hamal bin Idra, Idra bin Nabi Ismail, Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim bin Taruh, Taruh bin Saruh, Saruh bin Argo, Argo bin Farid, Farid bin Saleh, Saleh bin Abid, Abid bin Arfakhad, Arfakhad bin Sam, Sam bin Nabi Nuh, Nabi Nuh bin Lamak, Lamak bin Madusaleh, Madusaleh bin Akhnof, Akhnof bin Ilyalid, Ilyalid bin Mihyail, Mihyail bin Kinai, Kinai bin Anusi, Anusi bin Nabi Sis, Nabi Sis bin Nabi Adam alaihi salam. Apa toh? Oh iya, di kampung saya ada bocah, saya tanya, Tom, Adam bin siapa? Melakukan masuk pakai angkat tangan. Saya tahu guru. Kata saya juga tahu guru kayaknya. Adam bin siapa coba? Katanya Adam bin Tarmo. Tanya lagi, ini Adam siapa? Lah Adam teman saya guru sekelas. Terus bapaknya namanya Tarno, tinggalnya di Tanggulang. Tapi saya ngomong suwe buat kulit kerja. Ini kalau saya rinciin dari Nabi Adam ke Nabi Sis, terus Mihyail, Kinai, terus sampai ke Akhnuf, Nabi Idris, kelamaan, kepanjangan ini sampai jam 3 itu nggak kelar. Saya pangkas saja langsung ke Abdullah, Sayyid Abdullah. Terakhir, nurun nubuwah itu, cahaya kenabian itu Allah titipkan pada Sayyid Abdullah, calon bapaknya Nabi pada saat itu. Sayyid Abdullah itu ketika menerima amanah berupa nurun nubuwah, itu tampangnya luar biasa, wajahnya indah berseri, penuh dengan cahaya yang menenteramkan siapapun yang memandangnya. Dan pada saat Sayyid Abdullah itu dititipkan oleh Allah nurun nubuwah, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Seluruh wanita-wanita di Jazirah Arab tidak ada yang tidak jatuh cinta dengan Sayyid Abdullah. Semuanya jatuh cinta dengan Sayyid Abdullah. Bahkan termasuk salah satu wanita yang paling cantik di Jazirah Arab yang bernama Fatimah Al-Ghashani juga tergila-gila dengan Sayyid Abdullah. Ini gampang ingetinnya. Nanti kalau misalkan ada kuis, ada pertanyaan, siapakah wanita yang tergila-gila dengan Sayyid Abdullah? Dia adalah Fatimah Al-Ghashani. Ada ujungnya Al-Ghashani itu gelar. Al-Ghashani itu kalau bahasa Arab, itu bahasa Arabnya, bahasa kitanya itu artinya yang demplon. Demplon apa bahasa lainnya? Al-Ghashani. Montok, apa lagi? Bohai, apa lagi? Lomo, Goto, apa lagi? Goto itu. Gemoy, dan lain-lain yang benar. Pokoknya bohai, ada di semua. Di sini ada belakangnya Al-Ghashani. Kenapa? Karena nama Fatimah itu banyak, Bapak Ibu. Putri Nabi namanya Fatimah. Ibunya Sayyidina Ali Fatimah, istrinya Abdul Muttalib Fatimah. Jadi neneknya Nabi juga namanya Fatimah. Abdul Muttalib punya istri namanya Fatimah, Fatimah punya ibu juga namanya Fatimah. Fatimah punya ibu lagi namanya Fatimah. 5 Fatimah. Terakhir baru Ummu Killah, itu terakhir. Jadi kesana itu ahli tarikh sudah gelap itu. Tapi 5 itu sejarahnya Fatimah. Itu Fatimah Al-Ghashani, wanita paling cantik pada saat itu di Jazirah Arab, yang paling demplon, paling bohai, tergila-gila dengan Sayyid Abdullah. Kalau boleh kita ilustrasikan dalam bahasa saya, ini seakan-akan ya bapaknya Nabi Sayyid Abdullah itu dikejar-kejar sama Fatimah Al-Ghashani
Kalau bahasa orang kampung kita mah kagak ngaso-ngaso, kirim surat dah. Zaman dulu mungkin ngirim surat. Kalau sekarang Mencintai HP coki ya, kali ya. WA ya. Zaman duluan sebelum ada WA, SMS. Zaman dulu nih bapak-bapak yang usia 40-50 waktu berdemenan, pakainya apa coba? Nulis surat biasanya ya. Ya sebab zaman dulu kita belum ada HP. Zaman saya belum ada HP. Saya waktu itu pengen pacaran, bagaimana caranya? Akhirnya kirim surat. Kirim surat 1 buku, kadang-kadang kagak jadi. Kita kemudian pertama kita tulis kepada yang terhormat kamu di sana. Dalam hati, saya kirim surat sama guru pakai terhormat. Kita robek, kita buang. For you, my darling. Ini takutnya agak mati ini dia. Kita robek lagi. Untukmu nan jauh di seberang sana. Nah, berapa jauhnya sih? Kita diberang kali doang. Iya, diberang BKT doang guru. Sampai akhirnya jadi juga sih buat kamu yang sedang sendirian di dalam kamar. Salam manis takkan habis. Salam rindu ingin bertemu. Salam sayang takkan hilang. Di malam yang dingin dan sendu, di mana malam itu tanpa suara bising, hanya ada kata yang akan kutuliskan dan kupuliskan di kertas yang putih dan bersih, seputih cintamu padaku dan sebersih sayangmu untukku. Waenot yang kudambakan, namanya Waenot, lebat namanya Waenot. Ini Said Abdullah dikejar terus Bapak Ibu oleh Fatimah Al-Ghazali. Karena terus dikejar oleh Fatimah Al-Ghazali, belum menikah dengan Siti Aminah. Maka kemudian setelahnya Allah. Cek satu ya, saya kurang dekat. Halo, mati-matian apa? Baterainya kali. Tapi cakep ini. Sampai di mana itu barusan saya ngomong? Kejar-kejaran. Jadi Fatimah Al-Ghazali terus ngejar kepada Said Abdullah, dan pada saat itu terjadi pernikahan antara Said Abdullah dengan Siti Aminah. Karena sudah menikah, ini Fatimah Al-Ghazali terus ngejar Said Abdullah. Akhirnya beliau berkata jujur kepada istrinya, Siti Aminah, wahai Aminah. Iya bang, kalau bahasa Betawinya begitu kira-kira. Abang, apa bang? Kamu kenal sama Fatimah Al-Ghazali? Gak kenal bang, siapa sih kagak kenal sama dia? Semua juga orang kenal sama dia, orang paling cakep sejajah Arab. Lah emang apa abang nanya gitu? Agak, si gue udah nolak. Cuma abang hati kan, pengen deketin aja. Saya jadi sebab salah, saya nggak ngomong salah, saya ngomong salah. Ya Allah, Bapak Ibu, apa jawaban Siti Aminah? Kata Siti Aminah, bang, kalau memang abang mau, abang demen sama Fatimah Al-Ghazali, bang, jangan pakai nunggu lama-lama. Mas kawin yang abang kasih ke saya, besok pagi saya kasih, saya berikan buat dia sebagai mas kawin abang menikah dengan Fatimah Al-Ghazali. Ya Allah Pak, Bu, kalau ada laki ngomong sama ibu, ada yang demenin, terus itu ibu kira-kira jawabannya apa Bu? Berat sono. Gampang bisa langsung ya. Kira-kira bapak kalau misalkan ada yang ngejar-ngejar begitu, berani Pak ngomong sama bini? Kagak juga rasanya. Boro-boro ngomong ya. Tapi singkat cerita, Said Abdullah pun akhirnya diizinkan oleh Siti Aminah. Kata Siti Aminah, sudah bang, besok pagi saya datang, saya lamarin abang. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Pagi-pagi Said Abdullah datang ke rumahnya Fatimah Al-Ghazali. Tapi ketika dia ketuk pintunya, zaman dulu belum ada Assalamualaikum, adanya Hayyak Allah gitu. Dia ketuk pintu rumahnya.
Kemudian si Fatimah Al-Ghassani buka pintu, apa yang keluar dari mulut Fatimah? Manin kaya, kamu siapa? Kata Said Abdullah, ya Fatimah ini saya yang kamu kejar-kejar kemarin. Bukan. Abdullah yang saya kenal wajahnya bercahaya. Abdullah yang saya kenal wajahnya bersinar. Tapi kamu tidak ada cahaya dan tidak ada sinar. Pertanyaannya, kenapa malam hari itu, pagi itu, Said Abdullah tidak dikenali lagi oleh Fatimah Al-Ghassani? Ternyata jawabannya adalah karena pada malam hari itu Said Abdullah telah melakukan hubungan badan, dan seiring saat melakukan hubungan badan maka nurun nubuwah dengan izin Allah pindahkan dari Sayyid Abdullah kepada Siti Aminah. Maka kemudian Sayyid Abdullah menjadi laki-laki yang seperti laki-laki pada umumnya. Tidak ada lagi pacaran nurun nubuwah. Nurun nubuwah itu telah berpindah kepada Siti Aminah. Dan di dalam Barzanji yang dikarang oleh Imam Ja'far Al-Barzanji dikatakan bahwa Nabi kita melalui dua proses kelahiran, dan kelahiran ini perpindahan nurun nubuwah dari Said Abdullah kepada Siti Aminah itu disebut dengan kelahiran hakiki namanya. Walamma aradallahu ta'ala ibraza haqiqatihil muhammadiyah wa idharahu jisman wa ruhan bisuratihi wa makna. Ini yang disebut dengan kelahiran hakiki. Dan kelahiran itu memang ada dua, hakiki dan wad'i. Dan kelahiran wad'i itu adalah wa idharahu jisman wa ruhan, ketika Allah menampakkan diri Nabi Muhammad berupa ruh dan jasad, maka itulah yang disebut dengan kelahiran wad'i namanya. Jadi Nabi dua kali mengalami proses kelahiran. Kelahiran yang pertama disebut dengan kelahiran hakiki, dan kelahiran yang kedua disebut dengan kelahiran wad'i. Nah, kelahiran wad'i ini jisim dan roh. Nanti sebagaimana dijelaskan dalam kitab Barzanji tersebut, bahwa Nabi kita itu Masya Allah luar biasa. Di saat kehamilannya saja, wa aina'atis timaru wa adnas syajaru lil jadi jangan. Pohon-pohon yang tadinya nggak ada yang berbuah, semuanya menjadi berbuah karena gembira ada Nabi di dalam rahimnya Siti Aminah. Wahtasatil awalimu minas sururi kaksahumayyah. Seluruh alam-alam pun juga merasakan kegembiraan yang luar biasa. Bahkan Bapak Ibu, termasuk binatang-binatang buas dari macan dan lain sebagainya, sampai binatang-binatang yang ada di dasar laut, itu semuanya bergembira menyambut akan adanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan heran ketika kita membaca sejarah, pada saat Nabi kita sudah dilahirkan, usia kandungan pada saat itu udah 6 tahun maksudnya. Nabi kita sudah 6 tahun, satu persatu orang yang dekat dengan beliau dipanggil oleh Allah. Bagaimana kakeknya dipanggil, Abi Thalib dipanggil, sampai dengan ibunya dipanggil. Bahkan bapaknya pun dipanggil setelah beliau ada dalam kandungan ibunya umur 2 bulan. Ini yang protes pertama siapa coba Pak? Ternyata yang protes adalah binatang-binatang buas. Wa qalatil wuhush, binatang-binatang buas protes kepada Allah. Ilahana qad baqiya nabiyyuka yatiman. Wahai Tuhanku, kenapa kau tinggalkan nabimu dalam keadaan yatim?
ibu tidak ada, bapak tidak punya, kakek pun kau panggil, bahkan satu pun gak ada yang merawat Nabi kita pada saat itu. Maka kemudian Allah menjawab, apa kata Allah? Kata Allah, wahai para binatang, wahai seluruh makhluk-makhluk, jangan protes sama saya. Ana hafizun lahu wa nudabbirulah. Aku langsung yang akan menjaga Muhammad, dan aku langsung yang akan memberikan pendidikan terhadap Muhammad. Maka kemudian kita bersabda, Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhankulah yang langsung telah mendidik aku dan memperbaiki dan membaguskan pendidikan terhadap diriku. Jadi Bapak Ibu, ternyata Allah tidak percayakan pendidikan Nabi Muhammad sama manusia, termasuk sama bapaknya, sama kakeknya. Kenapa demikian? Karena kalau seandainya Nabi kita dididik, dibesarkan dan dididik oleh manusia, maka kepribadian Nabi kita tidak akan menjadi kepribadian yang paripurna, karena dididik oleh manusia yang jauh dari kata sempurna. Ya namanya manusia, Bapak Ibu ya, kan manusia itu ada yang benar ya, ada yang setengah benar, ada yang seperempat benar, ada yang pura-pura benar. Lagunya sih kayak orang benar, tapi kagak benar. Maka Nabi enggak percayakan, tidak dipercayakan pendidikannya sama manusia, karena manusia tipenya itu begitu. Ana hafizullah, aku langsung yang mendidik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi memiliki kepribadian yang paripurna karena dididik oleh Zat yang maha sempurna. Itu alasannya kenapa orang-orang yang dekat dengan Nabi kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, ini masih ada lagi ceramah kita, habib kita, dan tentunya kita akan menambah pengetahuan dari beliau nanti. Tapi saya cuma ingin menambahkan, Bapak Ibu mungkin sudah saya pernah ijazahkan pada saat maulid di masjid, tapi bagi Bapak Ibu yang mungkin belum mendapatkan ijazah dari saya, tolong kalau kita ingin mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam kehidupan dunia, mari bersolawatlah kepada Nabi dan amalkan solawat itu sebanyak 1000 kali. Solawat namanya solawat Jibril atau solawat Khidir. Cukup dengan kita membaca Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad 1000 kali. Apa yang menjadi hajat kita insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu. Yang pengen punya motor bagus, pegang aja ke motor yang bagus sambil baca sholawat. Ini motor bagus nih, pegang Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad. Ya Allah, saya pengen yang ini. Ulang udah, terusin sholawatnya 1000. Pengen punya mobil bagus, pegang aja. Pegang lagi tuh mobil. Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad 1000. Ulang lagi. Ngapain sih nungguin mobil? Ya, ini saya keingetan waktu saya isi ceramah di Kebalen itu. Waktu itu saya bilang, ibu-ibu pengen gak punya emas? Saya tanya, kalau orang saya belum tahu nih, kira-kira ibu-ibu pengen gak punya emas? Pengen gak punya emas, Bu? Selawat. Di Solo ada yang kemudian dia minta sama saya, telepon saya, Ustaz, ya, saya pengen punya emas. Kata Ustaz, katanya sholawat bisa dijadikan wasilah untuk kebutuhan dunia. Iya, silakan. Saya pengen punya emas Ustaz, saya kasih. Tuh baca sholawat Jibril 1000 kali. Berapa hari Ustaz? 40 hari dah, kurang gitu. 40 hari. Ntar saya punya emas. Coba aja. Saya nggak berani mengatakan kamu pasti punya emas, enggak. Coba aja. Emang saya tanya ke ibu, emang ibu pengen punya emas berapa, Bu? Ya saya pengen punya emas 5 gram dulu dah katanya.
Lah dikit amat Bu, anu jajal dulu katanya jajal. Jajal. Wah Allah selawat saya dijajal-jajal. Udah nggak apa-apa, ayo baca. Sehari, 2 hari, 10 hari, 30 hari, 39 hari, 40 hari, telepon saya. Assalamualaikum. Salam. Siapa nih? Saya, kata dia. Saya siapa? Yang kemarin Ustadz kasih amalan. Oh iya. Kenapa Bu? Udah berapa hari Bu? Udah 40 hari Ustadz. Itu waktu itu pagi dia telepon. Terus udah dapat emasnya Bu. Apa kata dia? Mana kata? Udah buru emas ini. Roman-romannya dapat emas juga tahu dapat apa kagak. Lagi saya diomelin. Bu, saya bilang, jangan kecil hati. Ini masih pagi, nungguin sore. Terus kalau misalkan ibu ntar sore belum dapat emas, saya kasih caranya. Apa Ustaz? Tambahin selawatnya. Ya, warna kali mau dibagi duit. Tambahin selawatnya. Berapa Ustaz? 3.000 kan? Ya Allah Ustaz, jangan kan 3.000, goceng selawat, 5.000 selawat. Saya kerjain, yang penting saya dapat emas 5 gram. Kalau begitu Bu, saya bilang berangkat ke toko emas sekarang juga. Saat itu saya nekat juga. Punya duit berapa itu? 20.000. 20.000. Toko emas jauh nggak dari situ? Dekat si jalan. Bundur jualan nekat tuh ibu-ibu. Kan dari sono dekat ke sono pasar Bebelan. Iya, Bebelan. Terus udah sampai di sono, dia pesan tuh 5 gram. Dibikinin sholatnya. Giliran bayar telepon. Ini 12 kan. Lah. Terus ini udah bikin surat. Ya terus gimana bagaimana kata Ustaz tadi suruh mesen katanya. Orang nekat juga kata saya. Ibu punya duit berapa? 20.000. Jadi 20.000 kok mesen? Lah kapan Ustaz yang ngomong? Udah dah Bu. Bilang sama tukang emasnya bahwa 3 hari lagi diambil. Nah habis itu pulang udah dia. Saya juga mikirin tuh Bapak Ibu. Pikiran saya apa? Ya Allah, besok kalau 3 hari dia kagak punya duit, buat beli emas, paksa dah biar gue yang beliin dah. Tetap jawab. Daripada saya malu. Zaman sekarang tahu sendiri kapan nenek-nenek memposting buat main Facebook. Ya, kalau dia nulis status, foto saya diupload. Di bawah ada tulisan, jangan percaya sama Ustadz ini. Ustadz tukang bohong. Malu saya. Dari waktu itu Mas 500.000. Pikir saya kalau 5 gram 5 kali 5 2,5 juta. Jadi dah kita 2,5 juta punya bayar. Kalau dia ini kagak dapat sehari, 2 hari, 3 hari. Kagak ditelepon. Tapi saya ngomong, jangan-jangan nenek-nenek udah punya duit. Padahal dia bukan udah punya duit. Kagak punya pulsa buat telepon. Di hari yang keempat, dia udah putus asa tuh. Yang dia pikirin kata dia cuma satu, ya Allah pemalu amat ini jadi orang Islam. Udah nenek-nenek, udah mesen emas, mana udah dibikinin surat, katanya mau bayarin, kagak ada yang bayarin. Ustaz aja lagi PA buat disuruh-suruh. Nah saat dia lagi begitu, lagi galau tuh, anaknya nyampe, wah pakai motor KZR, jelek dong motornya. Knalpotnya bocor, asapnya mobil Jawa. Terus Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mohon maaf ya, biar enak ceritanya kita sebut aja dia namanya Udin. Pakai namanya Udin. Ada Udin sini Udin. Banyak.
Dulu maafin ya Bang Udin, saya pakai namanya bentaran. Sebut aja namanya Udin. Kata namanya Din, dianya tumben tuh pagi-pagi datang ke rumah gua. Apa kali? Nya, saya 40 malam ngimpiinnya dulu. Makanya saya kemarinya pagi-pagi. Itu nenek-nenek dalam waktunya ngomong, oh berarti semalam gue nyampe. Itu anak gue ngimpiin gue 40 malam berturut-turut. Berarti dia kemarin ini datang mau duit. Kagak. Terus kata Udinnya sehatnya, alhamdulillah kok bocah. Lu Din, alhamdulillahnya saya sehat walafiat. Bini lo, bini saya sehat. Anak saya pertama sehatnya, gue juga sehat. Teman yang ketiga ini anak saya lagi kurang sehat. Makanya saya pagi-pagi datang kemari. Tariknya punya duit gocah. Buat anak saya berobat. Atamanya, gua Allah, gua tak kali membawain duit. Malah meminjam. Kata emaknya, ya gue duit dari mana? Gue emang kalau gak sifat ini bagaimana? Gue gak punya duit. Udah begini aja Dinda, lu berdoa dah. Lu berdoa ntar gue yang ngaminin. Doaul walid li waladihi kadu'ain nabi li ummati. Doa orang tua buat anaknya sama seperti doa Nabi buat umatnya. Lu berdoa dah, ntar gue aminin. Insya Allah hajatul dikabul. Biarnya sudah banyak doa itu, banyak doa. Doanya pakai bahasa Arab lagi, emaknya kagak ngerti. Allahumma inna duha duhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka. Katamannya Din, dia bisa nggak pakai bahasa Indonesia biar gua aminnya lebih khusyuk. Kebetulan dia pernah mondok kali dia. Didoain sama dia, Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu ya Allah. Kalau rezeki saya ada di langit, turunin. Wah, semuanya semangat. Amin. Nah, gue paham. Wa in kana fil ardi fa akhriju ya Allah. Kalau rezeki saya ada di bumi, keluarin. Amin. Gue ngerti nih. Wa in kana qalilan fa kasirhu ya Allah. Kalau rezeki saya dikit, banyakin. Kata manyo amin. Kata anak, ya Allah saat ini saya nggak punya duit banget. Kata emaknya pun juga tahu. Bu, Pak, kalau pakai berdoa pakai bahasa Indonesia ya, jangan pakai bahasa Betawi. Ntar aminnya jadi pakai bahasa Betawi juga. Gue juga tahu. Makanya nggak boleh doa ya Allah kalau saya punya rezeki yang banyak. Itu udah bener tuh. Jangan berdoa pakai bahasa Betawi, sombong. Masa berdoa pakai bahasa Betawi? Gua, terus ketiga banget sama gua. Gua kan pengen menjadi pembaca kayak orang-orang, bisa bikin bentak. Ya Allah, jangan begitu, jangan berdoa pakai tabokin malaikat bisa. Aja. Ya, akhirnya si Udin pulangnya, saya mau pulang ada Din. Kata emaknya, ya Allah ini udah jam 8:30. Dari mana gue bisa punya duit buat tebus emas gua? Ternyata ada abangnya si Udin, sebut aja namanya Imron. Ada namanya Imron sini. Ya ini cuma kebetulan aja ya. Imron datang pakai mobil Pak, mobilnya Xenia. Masih dibungkus plastik, joknya masih mobilnya, joknya dibungkus plastik. Berhenti di situ di depan rumahnya, emaknya sampai ngelongok. Sampai itu masih klinis juga. Yang turun anaknya si Imron, nggak belum Ron, dianya saya. Udah sopet itu lo pakai bawa mobil, udahnya panjang ceritanya. Dulu lu pagi-pagi nih ke rumah gua ngapa tuh main-main apa sih Tok? Ron, iya ngapa lu pagi-pagi tumben-tumbenan ini ke rumah gua? Apa kata si Imron? Ya 40 malam saya ngimpiinnya mulu. Apa kata namanya?
mantap. Udah amat. Lu ngimpi kayak lu kagak. Tadi juga ada lo ngimpiin gua 40 malam. Ujung-ujungnya nungguin gue kan. Itu kan ngimpi kayak lu kagak. Lu. Itu mobil siapa? Mobil saya. Ditabok. Turunan kita pakai buat beli mobil. Kita buat beli mobil. Lagu aja lu. Nyewa kali lu. Ya orang kata mobil saya. Gue percaya. Bodoh dah kalau nggak percaya. Tapi saya boleh cerita. Silakan. Kalau mau cerita begininya. Jadi ceritanya ini bini saya dapat warisan. Bini saya dapat warisan dari bapaknya. Terus saya bikin rumah. Sisa bikin rumah, saya beli mobil buat Grab. Sebelum orang lain naiknya, saya persilakan untuk masuk ke dalam. Silakan masuk ke dalam. Saya ngambil berkah orang tua. Kalau kata emaknya, ya dong, gue mabokan. Kita dari sini soalnya gue mudah-mudah jadi ngerepotin lo. Ya kalau begitu, saya tanyanya, ini masih ada saya kelebihan rezekinya. Sisa bikin rumah. Saya tanya, mall. Akhirnya apa sih mall? Emang apa gua? Emangnya kagak ngerti mall? Kagak, gua kagak ngerti orang kampung. Mobil kita belanjanya beli pakaian yang bagus. Kalau dia mau ya udah tuh. Kadang pakai mall, sebut pakai pakaian lagi. Gua lagi banyak pikiran tahu. Pikiran apanya? Sudah gua nggak bisa cerita melugum gini gara-gara ustaz ini. Gara-gara ustaz. Dah, udah yuk. Nyak nggak mau ke mall, nyak mau pakaian yang bagus, nggak mau. Kita beli emas deh nyak. Ayo kita beli emas. Ibu anak ke dijewer, aku ke dicuit. Ini udah emas disebut-sebut lagi. Nyak kagak mau emang? Nggak mau sih kalau dipaksa. Saya pengen nenek lagunya. Udah nyak naik. Tapi anu tong ya, ntar kalau masih emas, ntar gue yang ngasih tahu ya toko emas yang bagus pada toko bagus ya toko emas. Orang udah tahu udah bersama di situ ya. Pak mobil lah, bukannya dia naik mobil di ada teman anaknya di ASI kagak ditutup 15 menit dapat 15 menit keringetan semuanya. Kata anaknya lah itu keringetan sampai gebios begitu. Emang apanya? Awal itu perlu hati gua kagak enak. Mabuk. Itu turunin tong katanya tong itu yang dingin lu matiin. Ya Allah ternyata diturunin kaca asa dimatiin baru dia ngelongok keluar palanya. Alhamdulillah. Siapa aja yang kenal ditanya sama dia. Woi lu bapaknya tuh di mobil. Katanya kena set baru naik setnya aja bilang. Singkat cerita sampai dia di toko emas. Pas sampai di toko emas, itu toko emas orangnya udah kenal. Bu. Loh anaknya kan ya, itu kalau pada kenal bukan gua kali toh nunjuknya kemarin. Udah biarin kita. Ntar gue ceritain. Ini gue begini gara-gara ustaz. Singkat cerita sampai dah. Bu, jadi bu. Ini anak saya udah nyampe. Anaknya begini. Ini udah ustaz. Udah bayar aja. Udah bayar aja. Jadi panjang. Dibayar 2,5 juta. Ya, habis dibayar 2,5 juta, dia pakai di tangan sambil baca sholawat. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ya Allah, dengan sebab sholawat saya sekarang punya emas di mata. Berarti ustaz itu kagak bohong. Dia senang Bapak Ibu, saya lebih senang.
Saya lebih senang. Kenapa saya lebih senang? 2,5 juta saya aman kagak jadi bayar dia. Silakan Bapak Ibu nanti diamalkan sholawat itu, tapi mohon maaf saya nggak bisa ngasih nomor telepon saya. Nanti aja amal ya. Nih berkah sholawat, insya Allah segala hajat-hajat kita, kebutuhan-kebutuhan apapun di dalam kehidupan dunia senantiasa Allah berikan ijabah, Allah kabul, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang akan diijabah segala keinginan dan harapan kita. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir saya tutup dengan satu pantun, boleh Bapak Ibu? Ya, pantunnya sederhana. Abang pian demen po asih. Cukup sekian dan terima kasih. Kuntilanak naik sepeda. Enggak, itu bukan pantun saya. Itu pantun adik saya, Ustadz Dani. Enggak, saya punya pantun lain. Kuntilanak terpapar corona. Wah. Karena dia jelek gitu. Vaksin. Kuntilanak PA. Masih PA kuntilanak belum sembuh. Ada lagi buat kuntilanak. Kuntilanak kejepit pintu. Kuntilanak tegur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.